kajian Islami yang menginspirasi dibawakan oleh ustadz pilihan yang memberikan tausiah, syarat akan makna dan pembelajaran. Jelajah Masjid. Program eksplorasi masjid-masjid di Indonesia dengan tujuan mencari tahu histori dari masjid tersebut. Strong Woman. Program talkshow yang akan mengulik lebih dalam tentang kehidupan wanita-wanita kuat yang bisa menginspirasi kita semua. Dengan berbagai narasumber wanita dari berbagai profesi yang akan berbagi kisah kehidupannya. Ayo cicipi program jelajah kuliner di sekitar kita, baik dari restoran ternama hingga pedagang kaki lima. Ayo cicipi, yuk cicipi! Cooking with Father, program memasak dengan tujuan untuk berbagi dengan sesama yang akan dibagikan di Jumat Berkah. Cooking with Father, let's go masak! Travel Story, program menjelajah alam semesta dengan narasi dari para host traveler. Semua program inspirasi akan kami berikan untuk sahabat Father TV. Segera di Father TV, inspirasi masa kini. Assalamualaikum, selamat datang para peserta pelatihan dan sertifikasi pembimbing haji Indonesia 2023. Saya Diki dari Father TV akan memandu acara ini. All crew standby. Kameramen standby. Sound standby. Peserta standby. And 5, 4, 3, 2, 1, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Ketua Umum IPM HUI Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa. Yang kami hormati Ketua Umum SAHI Dr. Andes Haji Abdul Khalik Ahmad MSI. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Dr. Kiai Haji Abdul Gofar. Yang kami hormati salah satu narasumber kita, Profesor Dr. Haji Ibnu Hamad. Dan yang kami banggakan, para peserta pelatihan sertifikasi uji kompetensi pembimbing haji Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Kitab Ila Hadiniyah wa Kulliyatin Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan bacaan kita tadi mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita langsung pada acara pembukaan. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Sahih, pembacaan ayat suci Al-Quran, laporan ketua pelaksana, sambutan-sambutan, lantunan talbiyah, dan penutup. Beranjak pada acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Sahih. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Sahih. Hadirin tetap berdiri. Silaturahmi Haji dan Umroh Indonesia, Sahih persatukan umat Islam, bersama menjalin ukhuwah Islamiyah untuk merawat kemakmurannya. Mari bersama membangun bangsa, Sahih menjunjung tinggi ketakwaan, wujud kesadaran bakti pada Allah, berpegang teguh iman dan takwa. Sahih wadai semua aspirasi, Sahih menjadi rumah bagi umat, Sahih bersatu wujudkan kehidupan. Silaturahim Haji dan Umroh Indonesia, ikhlas dan tawakal selalu. Mari bersama membangun bangsa, Sahih menjunjung tinggi ketakwaan, wujud kesadaran bakti pada Allah, berpegang teguh iman dan takwa. Sahih wadai semua aspirasi,
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustadz Hamdani Sayuti. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan Ustadz Hamdani Sayuti. Acara selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Ghaffar Sarif. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Dr. Ali Mashkur Musa selaku Ketua Ittihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umrah Indonesia. Yang kami muliakan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halik Ahmad MSI selaku Ketua Umum DPP Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia. Kepada para narasumber, Bapak Profesor Dr. Haji Ibnu Hamad, Guru Besar Tetap Pascasarjana Universitas Indonesia,
Beliau salah satu yang mewakili narasumber pada kegiatan kita. Kepada para asesor yang hadir, wabil khusus kami muliakan para peserta pelatihan dan sertifikasi pembimbing haji Indonesia angkatan pertama. Para undangan dan rekan-rekan panitia yang saya cintai, hadirin, pertama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita dapat hadir, dapat bermuajahah, bertemu muka dalam suasana alhamdulillah baik semua. Semoga kehadiran kita di tempat yang baik ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dan pinta marilah kita panjatkan kehadirat Allah, semoga saja sholawat serta salamnya tetap tersampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah saya selaku ketua pelaksana menyampaikan hal-hal terkait acara pelatihan dan sertifikasi pembimbing haji ini. Pertama, bahwa peserta yang ikut dalam angkatan pertama ini kita batasi, memang kotanya terbatas. Sebagaimana arahan dari LSP dan juga Badan Nasional, BNSP itu apa ya? Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, karena sertifikatnya dari sono. Dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. 34 peserta ini terdiri dari 21 pria dan 13 wanita. Tujuan daripada pelaksanaan ini antara lain adalah memberikan pengetahuan, memberikan bentuk keterampilan, memberikan kompetensi yang cukup agar para pembimbing kelak menjadi pelayan dalam pelaksanaan ibadah haji secara baik dan aman. Tentunya itu yang pertama dan perlu kita camkan, karena ini sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang mengamanatkan bahwa pembimbing ibadah haji harus memiliki sertifikat PNSP. Ini sebenarnya kami membantu pemerintah ini sebenarnya agar benar-benar bisa pembimbing adalah sosok yang mumpuni dalam rangka pengetahuan, keterampilan,
dan kompeten. Ini simbol kompeten. Kemudian yang terakhir ingin kami laporkan kepada Bapak Ketua Umum SAHI dan juga Bapak Ketua IPM HUI, namanya Ittihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umroh, senior kita ini, bahwa saya selaku ketua pelaksana dan kami sebagai panitia memohon kepada Bapak kedua ini yang berdiri di depan untuk memudahkan urusan kita semua, terutama para peserta. Sehingga inilah para peserta pertama yang menggetuk tularkan kepada yang lain, agar yang lain itu tahu dan mengenal bahwa pembimbing itu harus memiliki sertifikat. Jadi slogan BNSP itu benar, sertifikatkan kompetensimu, katanya seperti itu. Oke, itu yang terakhir. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, apa yang kami sampaikan selaku ketua pelaksana bermanfaat dan bermaslahat serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Abdul Ghaffar Sharif. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Ketua IPM HUI Al-Mukarram Dr. Haji Ali Maskur Muska SH MShi. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para bunyai, para ning, izinkan pertama kali saya akan menyampaikan rasa hormat kepada sahabat saya, rekan saya, teman berdiskusi saya sejak saya usia sekitar 27-28an, yaitu Ahinal Kiram Bapak Haji Dr. Andes Abdul Khalik Ahmad MSI. Beliau adalah Ketua Umum dari Silaturahim Haji Umroh Indonesia. Dalam beberapa waktu beliau adalah senior saya, karena dia di PMI-nya lebih dulu 1 periode di bawah saya, ya. Dan saya tanda petik menjadi kader beliau, karena di PB PMI saya pasca beliau. Beliau bersama-sama almarhum Iqbal Asghaf, ya, saya setelahnya dengan beliau. Yang saya hormati Kiai Haji Ghaffar sebagai ketua panitia. Tahu begitu saya pakai sarung tadi, ya. Sementara sarungnya dipinjem beliau. Betul, saya sebetulnya kalau boleh milih saya sarungan, karena ini penyelenggaranya adalah SAHI, ya, tempatnya bagus,
serius, karena itu saya pakai agak serius pakai celana. Walaupun sehari-hari saya pakai sarung gitu ya. Ya. Yang saya hormati teman saya sejak kuliah, teman diskusi, Profesor Dr. Ibnu Hamad. Alhamdulillah saya dipertemukan kembali kira-kira setelah berapa ya? 2007-2008 kita masih ketemu. Ya kira sudah 15 tahun saya nggak ketemu beliau. Alhamdulillah dipertemukan. Semoga pertemuan ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus DPP SAHI yang saya cintai dan saya hormati, yang saya muliakan dan saya banggakan para peserta upgrading, sekaligus di ujungnya adalah sertifikasi uji kompetensi di bidang pembimbing haji dan umroh yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama, izinkan saya mengajak pada saya sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bersyukur pada Allah atas karunia nikmat maunahnya yang telah diberikan kepada kita tanpa mengenal waktu. Allah tetap mengasihi kita meskipun kita dalam keadaan apapun, yang seringkali juga ghaflah kepada Allah, tapi Allah tidak terkurang pun sedikit kasih sayangnya kita. Tetapi Rahman itu juga ada Rahim, dan Rahim itu yang nanti akan kita terima di yaumil akhir atas ketaatan-ketaatan kita di dalam menjalankan perintah Allah. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Kedua, semoga salawat serta salam tetap dan terus tercurahkan kepada junjungan kita kekasih Allah, tempat kita memohonkan pantulan dari syafaat beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para hadirin hadirat sekalian, peserta upgrading, dan saya cenderung ini dikatakan upgrading karena beliau sesungguhnya sudah kompeten, sudah terbiasa mempunyai travel, membimbing, mengantarkan, dan semuanya telah dijalankan berpuluh-puluh tahun. Karena itu saya merasa bangga Bapak Ibu sekalian bergabung dengan SAHI di satu sisi dalam hal menyangkut silaturahimnya para haji dan umroh se-Indonesia. Tetapi saya juga bangga kepada Bapak Ibu sekalian akhirnya bergabung dengan Ittihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umroh se-Indonesia. Kalau ditanya tentang IPMUI dengan SAHI apa, ini kakak adik saja deh. Ya. Ketua umum SAHI adalah kakak saya, IPMUI adalah adiknya. Ya. Karena berdirinya IPMUI ini kira-kira pada tahun 2019 akhir dan baru berdiri atas seizin dari Kementerian Agama. Para sahabat, para ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu hal yang waktu itu menimbulkan kerisauan di antara kita semua. Kita semua itu adalah yang bergerak di bidang haji dan umroh, juga dengan Kementerian Agama. Kami berdiskusi dengan Pak Menteri, dengan Pak Wamen, dan juga secara khusus, secara intens dengan Dirjen PHU, yang memikirkan pada saatnya para pembimbing, para mutawif di bidang haji dan umroh itu distandarisasi dengan kualifikasi yang average, yang bisa diterima dari sisi manajerial maupun dari segi syar'i. Nah, karena itu Bapak sekalian, Dirjen Haji dan Umroh, PHU, penyelenggaraan haji dan umroh, dalam hal ini adalah Pak Nizar Ali, Prof. Nizar Ali mengatakan, kalau begitu ayo kita berdirikan satu asosiasi yang namanya akhirnya disebut IPMUI. Jadi MC tadi sulit untuk menyebut IPM-HUI. Nah, sebut saja, ingat MUI ya IPMUI gitu aja. IPM HUI, sulit IPMUI.
Nah, beliau akhirnya mempercayakan kepada kami untuk bisa menjadi memimpin di periode pertama ini dalam rangka membuat SKK khusus, membuat silabusnya, dan akhirnya itu semua dikabulkan dan disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah mempunyai KUK kriteria unjuk kerja seorang pembimbing, pemandu, dan tour guide haji umroh itu seperti apa. Namun demikian, punya sistem dari sisi substansi yang diuji, tapi kan perlu siapa yang menguji. Yang menguji tiada lain adalah BNSP. Apakah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, menguji sendiri? Undang-undang menyebutkan tidak. Karena itu beliau kuasakan dan kuasi government dalam hal ini adalah IPMUI. IPMUI mendirikan namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang haji dan umroh, yang disebut dengan LSP Pariwisata Syariah Indonesia. Jadi ceritanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua, apakah sertifikasi itu penting? Rasanya tidak ada perdebatan pun di antara kita jikalau sertifikasi itu tidak penting. Pasti orang mengatakan penting. Mengapa? Di dunia ini seluruh profesi, dalam kurung include adalah pembimbing haji dan umroh, tour leader dan tour guide di bidang haji dan umroh, harus dilihat sebagai profesi yang mulia, tidak hanya berdimensi di dunia, lebih-lebih adalah berdimensi akhirat. Nah, karena itu sertifikasi menjadi penting, dan itu yang menyebabkan kira-kira 1,5 tahun yang lalu kami dengan SAHI melakukan MOU dalam hal penyelenggaraan seperti hari ini dan uji atau sertifikasi uji kompetensi berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau sertifikasi itu sudah kita peroleh, maka yang perlu dan kita dapatkan kira-kira 4. Yang pertama adalah standarisasi terhadap aman di bidang syariat hukum yang menyangkut penyelenggaraan haji dan umroh. Karena sebutkan tadi, haji itu adalah salah satu perintah Allah yang di dalamnya adalah manistata'a ilaihi sabila, yaitu menjadi rukun Islam yang kelima. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan demikian aman secara syar'i ini harus menjadi prioritas. Karena haji karena ibadah, maka syarat sah, rukun, wajibnya, sunnahnya, dan lain sebagainya itu harus diketahui oleh para pembimbing. Karena seringkali Bapak Ibu sekalian ada namanya pembimbing, tapi sebetulnya di sana tidak pembimbing. Tapi membimbingnya bukan ibadah haji, membimbingnya adalah ke tempat-tempat belanja. Ya, mana yang namanya kebun kormanya. Nah, tapi substansinya lupa. Hanya menceritakan tentang mana titik namanya pintu Babul Malik, misalkan kalau kita dari mana? Dari Menara Zamzam kan? Begitu masuk kan Babul Malik. Mana dulu yang Babus Salam yang ada sekarang kalau sudah enggak ada misalkan. Karena sudah di situ menjadi berapa tingkat untuk sa'i misalkan. Dan lain-lain sebagainya. Artinya mereka sibuk dengan urusan teknis, tidak mempersiapkan secara subtan di bidang pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang di situ ada syarat wajib rukun sahnya ya, dan juga sunnah-sunnahnya. Oke, ini yang pertama. Kompetensi ini berarti Bapak Ibu sekalian secara syar'i insya Allah dipertanggungjawabkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kompetensi adalah wujud dari penghargaan negara hadir untuk memberikan sebuah otorisasi seseorang bisa
menjadi pembimbing haji dan umroh atau tour guide dan tour leadernya. Karena itu, karena ini sah menurut negara, BNSP memberikan gelar kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendapatkan. Nah, gelar itu ada yang seperti saya memiliki 3, yaitu CAH, Certified Advisor of Hajj, artinya pembimbing ibadah haji. Bisa jadi Certified Advisor of Umroh, CAU, dan sebagainya, yang sampai 6 skema yang akan perlu dimiliki seseorang pembimbing, tour leader, dan juga tour guide, artinya mutawif itu. Jadi itu yang kedua, yaitu tentang negara mengakui Bapak Ibu sekalian sudah secara nasional memiliki kompetensi profesionalitas di bidang haji dan umroh. Apakah Bapak Ibu kompeten? Saya yakin kompeten, tapi belum diakui oleh negara. Lah, negara mengakui berbentuk sertifikat yang akan Ibu dan Bapak sekalian terima. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, dengan mengikuti, ya izin dengan segala hormat, ya karena pembimbing ini adalah sangat penting, sehari-hari membimbing umatnya, baik dari sisi kadangkala juga membimbing tentang sosial kemasyarakatannya, maka dengan demikian seorang pembimbing seharusnya membimbing dalam konteks ihsan, yang di dalam konteks ini adalah negara kebangsaan. Karena izin dengan segala hormat, mohon saya dipesankan oleh Kementerian Agama kepada para pembimbing jangan mengajarkan paham-paham yang tidak sejalan dengan negara Republik Indonesia. Karena banyak juga kan, ya banyak yang pembimbing yang tidak memiliki rasa, memiliki tanggung jawab terhadap negara ini. Karena memang maaf seringkali pahamnya ada yang salah karena beliau tidak mengakui Pancasila. Nah, karena itu standarisasi seorang pembimbing yang mencintai terhadap negaranya juga menjadi syarat. Dengan demikian ini ada 3, ya ada 3 yang kita dapatkan dengan kompetensi itu. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, coverage-nya dari kompetensi yang Bapak miliki, Ibu miliki, itu berlaku secara internasional. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mempunyai sertifikat, ya kemudian katakan di Brunei, di Singapura, di Thailand, di Malaysia kekurangan pembimbing, maka Bapak Ibu dengan menunjukkan itu, Bapak Ibu bisa membimbing juga jamaah haji dan umroh dari beberapa negara lain. Karena ini berlaku secara internasional. Jadi dengan demikian, 4 inilah yang Ibu Bapak akan dapatkan ketika upgrading pada hari ini, dan juga sertifikasi yang akan dapat Bapak peroleh, insya Allah ujiannya di tanggal berapa Mas Gofar? 11 ya, 11 itu Senin ya. Karena itu mohon kiranya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti secara tekun dan nanti akan mendapatkan sertifikat untuk upgrading ini, refreshment. Karena tanpa ada refreshment, sertifikat internal dari IPMUI, Bapak juga nggak bisa ujian. Karena itu nanti akan ditanya oleh BNSP. Ibu dan Bapak sekalian, itu sambutan saya ya, Bapak sekalian, nggak ada yang lain. Saya hanya mengatakan 4 hal yang penting yang Bapak peroleh di dalam kegiatan ini, serta di ujungnya adalah sertifikasi uji kompetensi terhadap Bapak Ibu sekalian. Nanti ada namanya unitnya apa, ada yang namanya KUK-nya, kriteria unjuk kinerjanya apa, semua terukur di bidang haji dan umroh, dan itu berlaku secara dunia. Dan ini berlaku seluruh profesi yang ada di Indonesia. Ahli kesehatan diprofesi, dosen disertifikatkan. Begitu juga menyangkut tenaga kerja di bidang kebidanan, ngirim ke luar negeri, syaratnya harus punya sertifikat sahih
satu di antara organisasi As-Sabiqunal Awwal. Ini adalah organisasi yang bahkan ini adalah organisasi yang pertama untuk MOU dengan saya. Ya. Ada universitas yang pertama adalah salah satu UIN yang pertama. Kemudian setelah itu ada UIN yang lain, seluruh UIN sekarang itu ada 16-17 UIN itu telah bekerja sama dengan kami dalam rangka sertifikasi. SAHI organisasi yang pertama. Nah, karena ini ya kalau yang pertama biasanya yang terbaik. Ya. Amin ya rabbal alamin. Khairil qurun qarni, kata sabda Rasulullah. Sebaik-baik kurun adalah kurun saya, artinya saat Rasulullah. Karena itu di bidang pembimbing haji adalah yang terbaik adalah yang mengikuti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti. Moga-moga semua dinyatakan kompeten dan semua berhak mendapatkan sertifikat dari BNSP yang menunjukkan Bapak Ibu sekalian sudah kompeten di bidang haji dan umroh. Yang paling akhir Bapak Ibu sekalian, Bapak sebagian punya travel ya? Atau bekerja di travel? Yang punya travel mana? Oh iya banyak. Saya katakan lampirkan sertifikat yang Bapak miliki untuk menunjukkan bahwa travel Bapak kompeten. Ya. Karena ini di sertifikat ini dinilai utuh, full, 1. Kalau yang dari sertifikat lain yang bukan BNSP separuh. Tapi kalau ini adalah full. Sehingga dengan demikian Bapak travelnya, tipologinya, kelasnya bukan kelas C atau B. Kalau ini semua baik, klasifikasinya adalah A. Kalau sudah A, akibatnya apa? Kuota ibadah haji khususnya juga akan ditambah. Karena sudah menunjukkan dari ini adalah travel yang berkompeten dan teruji. Paham ya Ibu sekalian ya? Nah, karena itu moga-moga Mas Kholik, Pak Ketua Umum, kita lanjutkan angkatan kedua, angkatan ketiga, angkat keempat dan seterusnya. Dan ini mendahului dari yang lain-lain. Terima kasih, selamat mengikuti acara dan ditutup pada hari Senin yaitu sertifikasi uji kompetensi. Semoga Allah meridhoi, memberi kemudahan, dan saya sebagai Ketua Umum IPMUI yang memiliki LSP yang akan menguji Bapak mendoakan semua kompeten dan mendapatkan sertifikat dari BNSP. Akhirul kalam, alfu minkum. Makasih sahabat Abdul Khalik Ahmad yang telah bekerja dengan kami, Mas Gofar sebagai ketua panitia yang ini ngerayu saya itu bukan main, berapa kali ke rumah. Ya main nasi kebuli tiap hari WA sampai jangan lupa nggak datang. Mas Ali Rahmat juga gitu, biasanya kalau saya sudah janji datang. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, ngapunten, mohon maaf, akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa selaku Ketua IPMUI. Selanjutnya sambutan sekaligus kami mohon dengan hormat untuk membuka kegiatan pelatihan dan sertifikasi pembimbing haji kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Khalik Ahmad MSI selaku Ketua Umum DPP SAHI. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya, teman sepergerakan, sahabat Ali Mashkur Musa. Ini adik tapi lebih cerdas dari kakaknya. Kita kasih plus kepada beliau. Profesor Ibnu Hamad yang saya muliakan. Ini juga salah satu profesor yang energik, yang kita bersyukur hari ini bisa beliau hadir dan nanti akan menguji Bapak dan Ibu sekalian. Pak Gofar selaku Ketua Panitia, ini juga tidak kalah gesitnya karena setiap hari sama seperti Pak Ali Mashkur Musa. Jadi WA, telepon sudah tidak terhitung gitu. Tapi saya hormat karena atas usaha kerasnya, hari ini kita berhasil melaksanakan pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi pembimbing haji dan umrah pada hari ini. Begitu juga teman-teman yang terlibat dalam kepanitiaan dan juga teman-teman saya yang hadir di sini dari DPP SAHI. Saya ingin perkenalkan Pak Sekjen, Pak Agus Zakaria, silakan berdiri Pak. Kemudian ada Pak Sugeng, ini juga DPP SAHI, bidang hubungan antar lembaga. Lalu ada Ibu Dr. Cik Juliati, ini calon profesor sebentar lagi, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan. Lalu ada di belakang itu ada Ibu Yanti ya. Mana Ibu? Ya, Bu Yanti ini Wakil Sekjen. Kemudian ada juga Mas Ali Rahmat, ini panitia yang aktif juga dalam sehari-hari persiapan acara hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu, para peserta pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi pembimbing haji dan umrah yang sudah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh SAHI atas kerjasama dengan IPM UI, Ittihad Pembimbing Mutawif Haji dan Umrah Indonesia. Sebenarnya kelahiran organisasi ini lebih muda ketimbang SAHI sebenarnya. Jadi SAHI tahun 2018, IPM UI itu lahir 2019. Jadi setahun lebih awal sebenarnya SAHI. Tapi karena tadi adik tapi lebih cerdas, jadi lebih dulu menjadi LSP ya. Tapi tidak apa-apa karena pada akhirnya kita bisa berkolaborasi antara SAHI dengan IPM HUI, dan ini adalah satu kerjasama yang tentu akan terus berlanjut untuk melahirkan para pembimbing haji profesional yang akan mendapatkan sertifikat yang bisa diakui tidak saja secara nasional, tetapi juga kemampuan Bapak Ibu akan diakui secara internasional. Bapak dan Ibu sekalian, saya concern pada soal pembimbingan haji dan umrah ini karena kebetulan saya pernah menjadi pemantau haji pada tahun 2011 bersama-sama dengan Pak Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum. Beliau pada saat itu menjadi naib wakil Amirul Hajj. Beliau kritik keras penyelenggaraan haji dari jamaah haji Indonesia. Karena ternyata pemerintah kita dalam penyelenggaraan ibadah haji hanya memikirkan dan lebih memikirkan soal-soal teknis dan seremonial.
tidak menyentuh pada hal-hal yang bersifat substansi dari ibadah haji dan umrah itu. Jadi kritik keras dari Pak Hashim Muzadi kemudian menyadarkan teman-teman di Kementerian Agama untuk berbenah. Kemudian lahirlah berikutnya, selain ada pembimbing haji dan lain-lain, ada yang disebut dengan konsultan haji. Nah, konsultan haji inilah menjadi salah satu solusi dari kritik keras dari Pak Hashim Muzadi, sehingga pelan-pelan aspek substansi dari penyelenggaraan ibadah haji itu bisa terpenuhi. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini frekuensi pembimbingan manasik haji itu tidak lebih dari 8 kali. Dan itu saya lihat sampai hari ini juga bentuknya masih formalitas. Jadi belum menyentuh pada hal-hal yang sifatnya substantif. Menjadi tugas dan kewajiban kita bersama bagaimana proses manasik haji itu menjadi lebih baik dan kemudian lebih memberikan para calon haji kita itu lebih mandiri. Sehingga dengan begitu maka peran dari pembimbing haji itu menjadi sangat-sangat penting. Jadi kehadiran Bapak Ibu hari ini sesungguhnya akan memberi satu pembobotan pada penyelenggaraan ibadah haji kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Karena terus terang aspek seremonial ini masih sangat dominan, meskipun kemarin sudah ada konsultan haji, tetapi tetap peran masyarakat dalam hal ini adalah untuk melakukan pembimbingan haji itu masih sangat diperlukan. Dan oleh karenanya maka ketika Bapak Ibu nanti resmi bersertifikat sebagai pembimbing haji profesional, maka sesungguhnya bukan sekedar pengakuan atas kompetensi yang nanti Bapak Ibu dapatkan, tetapi jauh lebih dari itu adalah Bapak Ibu akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar. Karena hadis Muslim menyatakan, man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Bapak Ibu sebagai orang yang menunjukkan jalan agar haji itu menjadi lebih baik dari sisi materinya, dari sisi manajerialnya, dari sisi pemahamannya, maka otomatis Bapak Ibu juga akan mendapat pahala jariah dari orang-orang yang dari para haji yang sudah mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Bahkan kalau dalam kaidah fikih, karena ibadah haji itu wajib, maka hal-hal yang menyempurnakan hal-hal yang wajib itu menjadi wajib. Jadi Bapak Ibu sebenarnya adalah di satu sisi akan mendapat pahala yang luar biasa, tapi juga melekat kewajiban pada Bapak Ibu semua. Di samping secara duniawi, kemampuan, kompetensi Bapak Ibu sebagai pembimbing itu diakui baik secara nasional maupun internasional. Jadi saya kira ini satu kebahagiaan buat Bapak Ibu nanti sebagai pembimbing haji yang profesional melalui pelatihan dan sertifikasi pada hari ini hingga hari ketiga nanti. Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak banyak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini, tetapi saya ingin ingatkan bahwa Bapak Ibu sebagai pembimbing haji tentu tadi sudah diuraikan banyak oleh Pak Ali Mashkur tentang apa yang harus dikuasai terhadap materi-materi dan kemudian apa yang harus dikuasai dalam kaitan dengan manajemen haji. Oleh karenanya maka saya ingin mengingatkan saja, setidaknya Bapak Ibu
harus memiliki 3 kompetensi. Kompetensi pertama adalah kompetensi manajerial. Bagaimana Bapak Ibu nanti mengelola jamaah. Karena mengelola orang itu lebih sulit daripada mengelola benda mati. Oleh karenanya maka ilmu eksakta itu ilmu yang sebenarnya tidak sulit karena dia statik. Berbeda dengan ilmu sosial. Ilmu sosial itu dinamis. Teorinya hari ini bisa berbeda, bisa berubah pada hari berikutnya. Tetapi kalau ilmu eksakta, dari hari ini sampai kiamat saya kira tidak berubah gitu. Jadi saya kira ini perbedaannya. Oleh karena itu maka kompetensi Bapak Ibu dalam hal manajerial itu menjadi penting. Yang kedua adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini termasuk di dalamnya adalah penguasaan tentang materi haji, ibadah haji, seputar ibadah haji. Karena sesungguhnya mabrur tidaknya jamaah haji kita itu terletak pada proses pembimbingan haji yang benar. Kalau proses pembimbingan haji yang tidak benar, maka dijamin hajinya tidak akan mabrur. Oleh karena itu maka mabrur tidaknya haji seseorang sangat bergantung pada upaya pembimbingan haji yang benar. Dan itu terletak pada peran Bapak Ibu nanti ketika nanti menjadi pembimbing haji yang profesional. Yang ketiga adalah kompetensi sosial budaya. Bapak Ibu tetap harus menguasai bagaimana kultur Indonesia dan kultur Arab Saudi. Termasuk juga kultur negara-negara pengirim jamaah haji. Karena dengan begitu maka jamaah kita nanti itu akan menjadi warga dunia yang mampu bergaul dengan semua kelompok masyarakat dunia yang berhaji pada saat itu. Sehingga dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang sosial kultural dari masing-masing negara, maka harapannya 2. Pertama, persaudaraannya menjadi lebih baik, dan yang kedua, meminimalisasi gesekan-gesekan sosial di antara jamaah haji di berbagai yang berbeda negara, terutama di Arab Saudi. Jadi saya kira kasus-kasus yang belakangan ini kita terima, misalnya kita dengar ada jamaah kita yang mensiasati kuota penerbangan misalnya, karena bagasi itu maksimum adalah misalnya 30 kilo, tapi karena yang bersangkutan berlapis-lapis pakai baju, ada yang ketahuan 10 lapis malah ya, itu mengurangi jatah masuk ke koper kan begitu ya. Tapi juga ada yang nekat belanja sebanyak-banyaknya, tapi akhirnya terbuang di Bandara Jeddah, tidak boleh diangkut. Jadi saya kira ini juga bagian dari kompetensi sosial kultural. Jadi aturan-aturan main yang terkait dengan teknis penerbangan, teknis transportasi, baik terutama di Arab Saudi, itu harus dipahami betul. Jadi saya kira ini hal-hal yang memang perlu Bapak Ibu pahami. Dan terakhir saya kira karena Bapak Ibu adalah bagian dari komunitas haji dan umrah, maka tidak harus juga memahami regulasi tentang haji dan umrah kita. Undang-Undang 8 tahun 2019 Bapak Ibu harus pahami betul. Karena di situ ada 2 pasal yang memang mengatur tentang hak masyarakat. Yang pertama adalah terkait dengan pengawasan pelaksanaan ibadah haji, baik di dalam maupun di luar negeri, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Dan yang kedua adalah hak masyarakat untuk ikut dalam pembimbingan haji, manasik haji dan lain-lain. Jadi saya kira ini 2 hak masyarakat yang dijamin
oleh Undang-Undang Haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Saya kira demikian Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Saya doakan Bapak Ibu semua yang ikut dalam pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi ini semuanya lulus. Mudah-mudahan menjadi pembimbing yang profesional, membimbing umat ke arah yang lebih baik, dan jangan lupa juga memperkokoh NKRI kita berdasarkan ideologi nasional kita, Pancasila. Karena ini sudah teruji, inilah yang sudah mempersatukan kita dari keragaman yang terjadi di negara kita. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan pelaksanaan ini atas kerjasama saya dan IPM HUI ada hal-hal yang kurang, dan mewakili panitia saya ingin memohon maaf apabila ada kekurangan, dan harapan kami Bapak Ibu nanti setelah tergabung, setelah lulus dalam uji kompetensi ini menjadi bagian juga dari SAHI, karena bagaimanapun Bapak Ibu adalah komunitas haji dan umrah yang paling utama dalam pandangan SAHI. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum SAHI, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Khalik Ahmad, MSI. Selanjutnya sebagai bentuk pembukaan acara pada pagi hari ini, kami mohon kepada Ketua Umum SAHI didampingi oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ali Maskur Musa, Ketua Panitia Pelaksanaan Dr. Abdul Gofar, dan juga Pak Profesor Dr. Ibnu Hamad untuk memukul gong sebagai bentuk pembukaan secara resmi kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan pemukulan gong ini, jangan dilihat gongnya tapi gaungnya. Ini adalah simbol dari dakwah. Dakwah itu sebenarnya gaung, resonansi. Jadi kalau saya pukul 3 kali artinya semangat dakwah kita bisa lebih dari itu, dan insya Allah angkatan pertama ini mengawali angkatan-angkatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan dan sertifikasi uji kompetensi pembimbing haji umroh Indonesia dengan ini saya nyatakan dibuka. Kita berikan aplaus. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Khalik, Ketua SAHI, dan juga Pak Kiai Haji Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Abdul Khalik dan juga Bapak Kiai Haji Ali Maskur Musa yang sudah ikut serta dalam pemukulan gong pada pagi hari ini. Dengan demikian maka kegiatan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi pembimbing haji Indonesia resmi dibuka pada pagi hari ini. Kita berikan aplaus yang setinggi-tingginya kepada para peserta yang ada di depan, para pembicara yang ada di depan. Selanjutnya adalah lantunan talbiyah haji jama'i yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Abdul Gofar selaku Ketua Panitia Pelaksana. Kepadanya kami silahkan. Baik, Bapak dan Ibu, kita baca bersama lantunan talbiyah ini. Pertama ada lahannya, kedua kita serius. Bapak dan Ibu, kami persilakan berdiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لك شريك لك. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Ghaffar, Ketua Pelaksana Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Pembimbing Haji Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada acara berikutnya, yakni doa. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan ini disponsori oleh Fadar Hajj dan Umroh Travel, kemudian Askrindo Syariah, Badan Amil Nasional atau Bajis Provinsi DKI Jakarta, dan SDM Cendikia. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ustadz Abdullah Al-Barkah SAG untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan takzim kepada kiai-kiai kita yang ada di hadapan kita. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para peserta pada hari ini. Marilah kita berdoa munajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada siang hari ini akan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga peserta kompetensi yang ada di hadapan kami semua insyaallah nanti semua akan lulus dari uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat selaku pembimbing haji dan umroh. Untuk itu marilah kita awali dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi likal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan puji kami persembahkan kepadamu ya Allah. Salam dan salawat kami tak lupa kami sampaikan kepada junjunganmu ya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini yang penuh cerah, kami bermunajat, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah dan terimalah ya Allah segala doa dan permohonan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa hamba, ampunkanlah segala dosa-dosa orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah segala doa kami, hajat kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah di pagi ini, berilah ya Allah para peserta kompetensi menjadi pembimbing haji dan umroh. Semoga kau berikan kemudahan kepada mereka semua ya Allah untuk dapat mengikuti acara ini dan dapat membuahkan hasil yang baik sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin mutawib yang handal untuk memimpin jemaah haji dan umroh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadlah wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tadzal lidzalika ahla. Allahumma yassir ya muyassir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mahib. Yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, yassir alaina kulla asir, fataysirul asir alaikal yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wa tafsir, yassir umurana ya Allah, umurad dunya wa umurul akhirah. Yassir umurana ya Allah, umurad dunya wa umurul akhirah. Yassir umurana ya Allah, umurad dunya wa umurul akhirah. Wa la tu'asir ya Allah. Hajatuna ya Allah ilaikal kasir, hajatuna ya Allah ilaikal kasir, hajatuna ya Allah ilaikal kasir wa anta alimun biha wa basir. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Al-Barkah yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak berjalan sendiri, berkat dari kerjasama para donatur dan juga tim sponsor kami dari Fadar Haj Umroh Tour, kemudian Askrindo, Basnas Provinsi DKI Jakarta, dan SDM Cendikia. Alhamdulillah sponsor-sponsor ini sudah ikut serta dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Selanjutnya ingin kami sampaikan, ini pesan sponsor ini buat Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di dalam goodie bag Bapak dan Ibu itu ada salah satu produk, ya, ada salah satu produk yang namanya Dreamoda, minuman kesehatan kolagen. Jadi silahkan Bapak dan Ibu apabila ingin nambah produknya, silahkan di belakang sudah disiapkan stand, bisa langsung menghubungi panitia. Jadi kalau ternyata tidak cukup satu, harus nambah lagi. Mudah-mudahan ini sebagai minuman kesehatan untuk kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada sponsor dari Fadar Tour Travel, PT Fadar Dian Karomah, yang ikut terlibat dalam kegiatan sertifikasi atau pelatihan dan sertifikasi pembimbing haji pada pagi hari ini. Selanjutnya sebelum kita masuk pada sesi penutupan, karena saya lihat ini wajah-wajah pengen foto bareng dengan Pak Kiai di depan, kira-kira begitulah. Jadi sebelum kita foto bareng, kami ingin informasikan terlebih dahulu bahwa kami ada lucky draw.
Jadi bagi para peserta yang beruntung, yang datang lebih awal, yang berpenampilan rapi, ini ada tiga item yang kami pilih. Yang pertama adalah kerapian dari para peserta. Kemudian ada kehadiran yang mungkin datang tepat waktu atau datang dari pagi, ya. Atau yang datang duluan, bisa jadi belum ada yang ada di sini, dia sudah ada di tengah-tengah gedung ini. Kemudian ada yang ngisi twi bonds. Ya, jadi kan kemarin sudah dikirim tuh. Ya, twi bonds sudah dikirim, Bapak dan Ibu yang sudah ngisi nanti akan dilihat, dipilih. Yang saya sebutkan namanya ini akan nanti bisa berhubungan dengan panitia. Yang pertama untuk kerapihan, ya, hari pertama Pak Baharudin, dianggap paling rapi hari ini Pak. Pak Baharudin dan Pak Nasjudin. Kemudian untuk yang kehadiran Pak Nasjudin, ya, dan Ibu Ika Fitriati. Saya nggak tahu ini mungkin datangnya jam berapa ini. Oh ya, tinggal sweet aja Pak, sweet aja. Ya, sweet aja. Kalau enggak buat saya aja Pak nanti giftnya, kalau Bapaknya masih nawar-nawar yang lain. Kemudian kalau untuk twi bonds ya, atas nama Aruhil. Ibu atau Bapak ini? Ibu Aruhil, ya, atas nama Ibu Aruhil. Terima kasih. Selanjutnya kita akan, gimana panitia, apa langsung giftnya dikasih? Langsung suruh ke depan aja ya. Suruh ke depan, kemudian nanti diberikan giftnya dulu ya. Setelah itu baru foto dengan Pak Kiai. Atau foto Pak Kiai langsung. Oke. Ya, foto ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi yang tadi kami sampaikan sponsor tadi itu dalam bentuk pelatihan dan partisipasi saja ya. Jadi ini adalah bentuk partisipasi dari dari mulai yang ada di depan kita sekalian. Selanjutnya adalah foto bersama. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu sekalian, foto bersama dengan Pak Kiai dan juga para sesepuh yang ada di depan. Ayo Bapak dan Ibu semuanya maju ke depan, kita foto bersama. Kayaknya di bawah sini aja deh Pak. Pak Kiai di atas aja. Pak Kiai di atas nggak apa-apa kali ya. Biar nggak usah turun lagi. Dan ada yang di bawah sini, ada yang di belakang Pak Kiai. Ya. Yang laki-laki di belakang saja, di belakang Pak Kiai. Ya, kemudian kalau yang ibu-ibu boleh di depan sini, biar agak turun gitu. Duduk aja Pak Kiai, ya duduk aja. Ibu-ibu silakan di depan sini, ibu-ibu silakan depan. Silakan bapak-bapak di depan. Nah, di belakangnya mohon kepada tim kameramen untuk bisa mengambil gambar. Silakan Pak, agak rapat ya, agak rapat biar semuanya kebagian. Nanti para Pak Kiai mohon untuk bisa duduk saja biar yang di belakang kelihatan. Izin Pak Kiai. Ya. Ayo Pak, mangga. Silakan. Agak ke sana Pak, jangan ngumpul semua di sebelah sini, agak geser ke sana. Agak geser ke sana. Sebentar diatur dulu. Semua kelihatan ya? Oke, tunggu aba-aba dari kameramen. 1,
Ada gayanya katanya. Oke, panitia mohon izin jangan dulu beranjak. Panitia, ayo silakan biar bisa ikut foto bersama. Masih Bu. Panitia, biar sekalian karena momentum pembukaan ini momentum masih cantik-cantik dan masih cakep-cakep biasanya. Ayo panitia silakan. Di atas aja, di atas. Ibu-ibu boleh di bawah, nanti bapak-bapaknya bisa di atas. Agak serong biar kompeten. Pokoknya kompeten aja ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Kami mohon kepada para peserta dan juga panitia untuk kembali ke tempat dan posisi yang sebelumnya. Bapak-bapak sekalian, nanti kita foto lagi nanti setelah ditutup dulu ya. Tetap pada posisi duduk yang sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, jangan dulu beranjak karena kita setelah ini akan ada penutupan. Kemudian ada acara lanjutnya yaitu seminar pelatihannya. Mangga Bapak-bapak yang ada di podium silakan untuk saya atas nama MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam acara pembukaan ini ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.